Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan sepekan di hari ini. Oleh sebab itu, siapkan hati untuk kita menerima berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberkati kami. Kami boleh ada sampai saat ini karena kasih Tuhan, dan kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk memahaminya dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Ampun salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat 16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Lalu ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16 dengan judul Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Tema andalkan Tuhan dalam kehidupan. Pembacaan ini mau mengajarkan kepada kita atau mengisahkan bagaimana orang Israel mereka mampu melawan orang Amalek. Ketika awal mereka akan melawan orang Amalek, ada pesimis dalam hati orang Israel, sebab timbul pertanyaan dalam hati mereka, apakah kami mampu mengalahkan orang Amalek? Sebab orang Amalek mereka mempunyai postur badan yang lebih tinggi dan mereka mempunyai pengalaman dari segi berperang. Oleh sebab itu dalam hati orang Israel tapi juga membuat pesimis dalam hati mereka, apakah kami mampu mengalahkan orang Amalek? Tapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lewat firman Tuhan dikatakan bahwa Musa berkata kepada Yosua, "Pilih orang-orang bagi kita dan keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Demikian perintah Musa sebagai pemimpin, sebab Musa tahu bahwa ketika mereka berperang, mereka tidak akan sendirian. Tapi ketika mereka berperang, Allah akan ada di pihak mereka. Bukankah dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, Allah telah membuktikan pernyataan, Allah telah membuktikan tuntunan mereka sehingga mereka telah keluar dari tanah perbudakan. Demikian yang dikatakan Musa atau yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Yosua melakukan hal itu, bahwa Yosua yang berperang melawan orang Amalek. Yosua berhadapan muka dengan orang Amalek. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Musa, Harun dan Hur? Musa, Harun dan Hur mereka naik ke atas puncak bukit. Dan yang dilakukan oleh Musa adalah Musa harus mengangkat kedua tangannya. Sebab dalam pembacaan ini dikatakan ketika Musa mengangkat kedua tangannya, maka peperangan orang Israel melawan orang Amalek yang dipimpin oleh Yosua di bawah, mereka menjadi kuat ketika Musa mengangkat kedua tangannya. Tapi Bapak Ibu, Musa penat, tangan Musa penat. Dia tidak bisa terus mengangkat kedua tangannya.
Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Harun dan Hur? Harun dan Hur berdiri di sebelah kiri kanan daripada Musa dan mereka menopang tangan Musa. Di situ dikatakan dalam ayat 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur memegang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang lain, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini yang dilakukan oleh Harun dan Hur, mengangkat kedua belah tangannya. Apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita? Yang bisa dipelajari adalah bahwa ketika Musa bisa mengangkat kedua belah tangannya, orang Israel di bawah pimpinan Yosua, mereka menjadi kuat. Hal pertama yang bisa kita pelajari adalah bahwa tanda Musa mengangkat kedua tangannya, tandanya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus berseru, meminta Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebab tanpa campur tangan Tuhan, tanpa topangan dan kekuatan daripada Tuhan, maka sia-sia kehidupan kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Musa, Harun, Hur, dan Yosua, mereka dalam peran masing-masing. Sehingga ketika mereka bisa berperan masing-masing, bangsa Israel mengalami kemenangan. Musa tidak bisa bilang bahwa saya pemimpin, sehingga peran saya lebih besar, saya yang harus dihormati. Yosua tidak bisa bilang bahwa saya yang berhadapan langsung dengan orang Amalek di bawah. Tetapi mereka melakukan peran mereka masing-masing dalam kerjasama yang baik, sehingga Tuhan memberkati dan kemenangan menjadi milik orang Israel. Bapak Ibu yang diberkati, hal yang kedua yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita adalah bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, ketika kita berserah dan percaya kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan dan pergumulan kita, hal yang kedua yang bisa kita pelajari bahwa dibutuhkan kerjasama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita ada, dalam persekutuan dimanapun, bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa mendapatkan keberhasilan ataupun kemenangan ataupun penguatan iman ketika kita hanya bersandar pada diri kita dan mengatakan bahwa saya yang hebat, saya yang lebih daripada yang lain, dan peran lain kecil. Tapi dalam pembacaan ini kita boleh belajar bahwa ketika mereka bisa memainkan peran masing-masing untuk saling mengisi, untuk saling menguatkan, maka ada keberhasilan, ada kemenangan yang mereka peroleh. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang diberkati, bahwa kita harus saling menopang dalam kehidupan kita. Kita harus saling mendukung dalam kehidupan kita untuk mencapai sesuatu. Kita tidak bisa berkata bahwa saya hebat, kita tidak bisa berkata bahwa saya lebih daripada yang lain. Tapi dalam pembacaan firman Tuhan ini mengingatkan kita sekalian bahwa dalam kehidupan kita dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan kemampuan, dibutuhkan juga saling merendahkan hati. Supaya apa? Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita tentu ingat apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, banyak anggota tapi satu tubuh. Bahwa telinga tidak bisa berkata saya penting ataupun mata, tetapi ketika mereka bisa memainkan peran mereka, mata, telinga dan lain sebagainya. Ini mau menggambarkan kehidupan kita juga di dalam persekutuan, bahwa kita saling membutuhkan, kita saling menguatkan. Kalau yang pertama tadi kita telah belajar bahwa dalam kehidupan kita Musa mengangkat tangan. Kalau Musa menurunkan tangannya maka Israel tidak kuat. Tapi Tuhan memberikan perintah bahwa Musa harus mengangkat kedua tangannya. Sebagai manusia, Musa tidak bisa terus mengangkat tangannya dari pagi sampai sore. Penat tangan Musa, dibantu oleh Harun dan Hur, menopang tangan Musa kiri dan kanan, sehingga Musa terus bisa mengangkat kedua tangannya. Maka di bawah pimpinan Yosua, mereka bisa mengalahkan orang Amalek. Bapak Ibu yang diberkati dalam kehidupan kita, banyak hal yang kita alami, tapi dari firman Tuhan ini juga mengajarkan kita bahwa sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang besar, Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Ketika bangsa Israel mereka pesimis, kami tidak mampu mengalahkan orang Amalek dengan berbagai hal latar belakang orang Amalek. Tetapi Musa dalam kepemimpinannya membuktikan bahwa
Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Kalau mereka telah keluar dari tanah Mesir, membuktikan bahwa perjalanan mereka sampai pada saat itu bahkan selamanya di bawah tuntunan kuasa Tuhan. Kehidupan kita sekali lagi terus berserah, mengangkat tangan percaya kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita alami, kita akan berjalan bersama dengan terang Tuhan. Tuhan akan mengubah dari ketidakmungkinan menjadi mungkin. Karena apa? Dia Allah yang perkasa dan ajaib. Kemudian hal yang berikut yang tadi saya sampaikan bahwa dalam kehidupan kita, kita saling menopang, kita saling mendukung, kita saling menguatkan supaya apa? Ada kemenangan, supaya apa? Ada keberhasilan, supaya apa? Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sebab dari kemenangan orang Israel bukan pujian kepada mereka, tapi pujian, hormat, kemuliaan dipersembahkan kepada Allah yang hidup, yang telah memberikan kemenangan kepada mereka, yang telah membuktikan bahwa Dia hidup dan Dia ada bersama dengan mereka dan Dia menolong mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita. Allah yang hidup akan berjalan bersama dalam kehidupan kita. Allah yang hidup akan mengubah ketidakmungkinan menjadi mungkin. Allah yang hidup akan membawa kita kepada keberhasilan. Supaya apa? Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bukan kita menepuk dada bahwa kita yang hebat daripada yang lain. Bukan kita berkata bahwa hanya karena saya maka sesuatu bisa berhasil. Tapi dari pembacaan firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita sekalian, masing-masing kita akan berperan dalam peran kita masing-masing. Tapi kita kembalikan semuanya bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu, menguatkan, memampukan kami, tidak hanya mendengar, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.